Dunia perkereta-apian selalu saja menjadi hal yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang bepergian mengunjungi negara-negara di luar tempat asalnya. Dimanapun negara itu, kereta api selalu menjadi transportasi favorit untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti di Thailand, kereta api yang ada di sini membawa kenangan nostalgia bagi para wisatawan dari Indonesia, termasuk aku. Suasana di dalam kereta api di sini hampir mirip dengan kondisi perkereta-apian di Indonesia pada zaman sebelum tahun 2010, di mana para penumpang masih bisa menghirup udara dari sekitar rel yang masuk melalui jendela yang terbuka, kipas angin yang berjajar di langit-langit dalam gerbong. Kemudian suara para penjajah makanan yang menyusuri sepanjang lorong gerbong-gerbong kereta api. Semua ini masih bisa ditemui di dalam kereta api yang ada di Thailand ini. Selain itu, pemandangan alam yang mengesankan dan juga kuil-kuil Buddha yang banyak terdapat di sepanjang perjalanan memberikan pengalaman tersendiri saat menikmati layanan kereta api di negeri Gajah Putih ini. Dan kali ini aku bukan mau bercerita tentang sejarah ataupun pengetahuan mengenai kereta api. Aku hanya ingin berbagi pengalaman saat menaiki kereta api di wilayah utara Thailand. Karena aku akan menaiki salah satu layanan kereta lokal dari kota Nakhon Ratchasima menuju kota Khon Kaen. Dan kali ini aku sedang menunggu salah satu kereta lokal yang akan diberangkatkan di sore hari dari stasiun Nakhon Ratchasima yang menuju ke arah perbatasan negara Thailand dan Laos, yaitu Nong Khai. Kereta api ini merupakan local train nomor 417 yang dijadwalkan berangkat pada pukul 15:55. Stasiun Nakhon Ratchasima ini berada di Jalan Muka Montri dan berada di pusat kota. Jadi aksesnya gampang kalau mau kemana-mana karena ada transportasi lokal seperti tuk-tuk dan songtau. Kemudian taksi argo dan juga transportasi berbasis online seperti Grab dan Bolt. Stasiun ini melayani layanan kereta api jarak jauh menuju Krung Thep Apiwat di Bangkok dan Ubon Ratchathani. Kemudian kereta lokal menuju Walampong di Bangkok, Nong Khai, Udon Thani, Surin, Khon Kaen, Keng Khoi Junction, dan Buayai Junction. Stasiun Nakhon Ratchasima ini merupakan salah satu dari stasiun tertua yang ada di negara Thailand yang mulai beroperasi sejak tahun 1900. Karena jalur kereta api yang dimulai pertama kali dibangun di negara ini dimulai dari Bangkok menuju Ayutthaya, kemudian menuju Keng Khoi hingga Nakhon Ratchasima. Jalur kereta api pertama di Thailand yaitu jalur dari Bangkok ke Nakhon Ratchasima ini pada awalnya menggunakan lebar sepur standar 1435 mm. Namun setelah dilakukan standarisasi jalur kereta api di Thailand menjadi 1000 mm pada tahun 1919, kemudian jalur Bangkok Nakhon Ratchasima pun dirubah lebar sepurnya menjadi 1000 mm pada tahun 1929. Stasiun Nakhon Ratchasima menjadi perhentian wajib bagi kereta-kereta yang melintas untuk pengisian air dan juga pergantian kru kereta. Sekarang aku udah berada di dalam kereta api lokal nomor 417. Rute dari kereta ini adalah Nakhon Ratchasima menuju Udon Thani. Untuk harga tiket dari Nakhon Ratchasima menuju Khon Kaen sebesar 38 baht atau sekitar Rp18.000. Cukup murah untuk perjalanan sejauh hampir 200 km dengan waktu selama 3 jam. Saat ini kereta api lokal nomor 417 diberangkatkan dari stasiun Nakhon Ratchasima pada pukul 15:55 tepat sesuai jadwal. Karena ini merupakan kereta lokal, jadi bakalan berhenti di setiap stasiun sepanjang perjalanan menuju Udon Thani.
Rangkaian yang digunakan kereta api lokal nomor 417 menggunakan DMU atau Diesel Multiple Unit pabrikan dari Hitachi, Jepang, dengan seri RHN yang umum digunakan sebagai kereta lokal dan komuter di wilayah timur laut Thailand. Rangkaian ini terdiri dari 4 kereta dengan kursi kelas 3 atau ekonomi kalau di Indonesia. Pemberhentian pertama dari kereta api lokal nomor 417 yaitu stasiun Tanonjira Junction, sebuah stasiun yang jaraknya hanya sekitar 3 km dari stasiun Nakhon Ratchasima dengan waktu tempuh sekitar 5 menit. Stasiun ini menjadi percabangan antara jalur utama menuju Ubon Ratchathani dan jalur cabang menuju Buayai Junction yang kemudian bertemu dengan jalur utama menuju Nong Khai hingga Vientiane Khamsaphat. Jadi di kota Nakhon Ratchasima ini terdapat 2 stasiun utama yang mirip kayak di Cirebon, di mana salah satu stasiun yaitu Cirebon Perujakan menjadi salah satu stasiun utama yang juga jadi percabangan jalur lintas utara dan jalur lintas tengah menuju Purwokerto. Kereta api lokal nomor 417 sudah memasuki jalur cabang menuju Buayai Junction. Karena aku duduk di sebelah kiri, jadi nggak bisa ambil video buat jalur utama menuju Ubon Ratchathani yang ada di sebelah kanan. Untuk jalur kereta dari Tanonjira Junction sampai Khon Kaen itu full double track. Meskipun segmen antara Tanonjira Junction sampai Buayai Junction ini hanya dilewati oleh beberapa kereta api lokal, sekitar 4 kereta, kalau pulang pergi berarti cuma 8 kereta api lokal. Tapi karena jalur ini juga dilalui berbagai kereta api kargo dari Cina, Laos, menuju Bangkok hingga Malaysia yang melewati jalur khusus kereta kargo di jalur Nong Bua sampai Klong Sip Khao Junction. Jadi segmen jalur Tanonjira Junction sampai Buayai Junction dibikin double track. Ini juga merupakan bagian dari pembangunan double track di wilayah timur laut Thailand dari Nakhon Ratchasima sampai Nong Khai di perbatasan negara Thailand dengan Laos. Di sepanjang jalur antara Tanonjira Junction sampai Khon Kaen ini hampir tidak ada satupun perlintasan sebidang.
karena semua jalan yang melintasi perlintasan kereta api sudah dibuat underpass atau flyover berupa U-turn yang berbentuk huruf U. Hal ini berguna untuk meminimalisir kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang melintas di perlintasan sebidang saat kereta api sedang melintas. Soalnya, masih banyak kejadian kecelakaan seperti ini di wilayah lain Thailand, di mana banyak perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang pintu perlintasan. Dan juga, supir kendaraan di Thailand kalau lagi nyebrang rel kereta itu nggak nengok kanan kiri, jadi langsung main terabas, dan kalau pas ada kereta api yang lewat akhirnya kejadian. Semoga aja di tempat lain yang masih ada perlintasan sebidang, terutama yang belum ada palang pintu perlintasan, bisa diberlakukan hal semacam ini untuk mengurangi kecelakaan antara kendaraan bermotor dengan kereta api. Kereta api lokal nomor 417 sampai di stasiun Nonsung. Sekarang udah jam 16:30 dan banyak anak sekolah yang naik ke dalam kereta ini buat pulang sekolah. Kayaknya di Thailand ini sekolahnya pada full day gitu ya. Berangkat pagi, pulangnya sore. Makanya banyak anak sekolah yang baru pulang di sore hari. Kereta api di Thailand ini memang menjadi transportasi favorit untuk anak sekolah karena tarifnya yang murah. Kalau jarak stasiunnya berdekatan gitu, tarifnya sekitar 2 baht atau sekitar 1.000 rupiah. Murah banget kan?
Di stasiun Banmaha, kereta api lokal nomor 417 bersilang dengan kereta api lokal nomor 432 yang berangkat dari Khon Kaen menuju stasiun Kaeng Hoi Junction yang ada di Provinsi Saraburi. KA lokal nomor 432 juga menggunakan rangkaian diesel multiple unit Hitachi seri RHN. Kalau di Thailand, kereta jenis DMU atau KRD dipakai buat perjalanan jarak jauh meskipun statusnya kereta lokal atau komuter. Tapi ada juga kereta api antar kota yang menggunakan rangkaian DMU yang berangkat dari Krung Thep Api Wat di Bangkok sampai Nong Khai. Nama keretanya itu Express nomor 75 yang berangkat dari Bangkok dan Express nomor 76 berangkat dari Nong Khai. Kereta ini menggunakan rangkaian DMU Tokyo seri THN. Jarak antara Bangkok sampai Nong Khai itu sekitar 600 km. Kebayang nggak naik kereta DMU atau KRD sejauh itu dari pagi sampai sore? Tapi next time kayaknya perlu dicoba nih, karena beberapa waktu yang lalu aku pernah naik kereta Express nomor 75 ini, tapi cuma sampai Ayutthaya. Video perjalanannya ada di channel Mas Bidil Journey. Meskipun sudah 36 jam berlalu dan hampir selalu ada di transportasi umum tanpa ketemu kasur yang empuk, saat melihat momen sunset ini, rasanya perjalananku sepanjang 1700 km non-stop seperti terus mendapatkan energi tambahan untuk menikmati keindahan seperti ini di negeri orang. Dan juga cuaca cerah di sepanjang perjalanan membuatku terasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Kereta api lokal nomor 417 mulai memasuki elevated track atau jalur layang di kota Khon Kaen. Jadi, stasiun Khon Kaen merupakan stasiun layang atau elevated station. Kota Khon Kaen ini merupakan ibu kota dari provinsi dengan nama yang sama, yaitu Provinsi Khon Kaen. Kota ini merupakan salah satu kota besar yang berada di wilayah Isan, yaitu regional timur laut Thailand, dan juga merupakan kota terbesar keempat di negara Thailand. Banyak wisatawan dari mancanegara yang menjadikan Khon Kaen ini sebagai persinggahan sebelum menuju negara Laos, karena di sini juga terdapat berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Danau Kaen Nakhon yang lokasinya berada di pusat kota Khon Kaen. Pukul 19 tepat, kereta api lokal nomor 417 sampai di stasiun Khon Kaen. Jadi
Perjalanan dari Nakhon Ratchasima sampai Khon Kaen ini cuma 3 jam dengan harga tiket setara Rp18.000. Kalau perbandingan waktu tempuh 3 jam itu kayak dari Cirebon ke Jakarta dengan tarif termurah KA Airlangga sebesar Rp49.000. Itu juga kalau beruntung. Kalau nggak dapat Airlangga, ya naik kereta lainnya kayak Cakrabuana atau Gunung Jati dengan tiket Rp140.000. Meskipun perbandingannya nggak apple to apple karena perbedaan fasilitas, tapi jadi bukti kalau kereta api di Thailand itu merupakan transportasi umum yang murah meriah. Kereta api lokal nomor 417 kembali diberangkatkan menuju Udon Thani dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari sini. Ini dia bagian dalam stasiun Khon Kaen yang merupakan elevated station pertama di jalur utama timur laut Thailand yang dibangun pada tahun 2019. Stasiun ini memiliki 2 tingkat, di mana tingkat pertama merupakan ruang tiketing dan juga ruang tunggu serta beberapa fasilitas lainnya. Sedangkan untuk tingkat kedua merupakan peron jalur kereta atau platform yang terdiri dari 4 jalur. Habis ini aku mau menginap semalam di kota Khon Kaen karena besok pagi buta aku harus melanjutkan perjalanan dari stasiun ini untuk menaiki sebuah kereta api internasional untuk menuju ibu kota negara Laos yaitu Vientiane. Akhirnya malam ini bisa ketemu kasur juga setelah perjalanan selama 37 jam.